Ini adalah foto kecil Ronaldo bersama keluarganya. Lahir dari keluarga miskin di Madeira, Portugal. Hidupnya jauh dari kemewahan, tapi berkat kerja keras, disiplin dan juga mimpi besar, sepak bola mengubah takdirnya. Kisah Ronaldo ini bukan satu-satunya. Banyak pesepak bola top dunia yang datang dari latar belakang serba kekurangan dan menjadikan kemiskinan sebagai bahan bakar untuk sukses di dunia sepak bola. Tapi kali ini kita nggak akan bahas soal mereka. Kita akan balik arah, menyoroti sisi yang jarang diangkat. Kisah seorang pemain yang lahir dari keluarga kaya raya. Tapi karena dedikasinya, dia malah jadi legenda. Memiliki seorang ayah pebisnis sukses di Italia, Pirlo telah punya segalanya. Saat ia masih kecil, tinggal bersama keluarga di rumah yang besar. Bisa ngerasain hidup nyaman sejak kecil, karena fasilitas yang dibutuhkan sudah ada. Tidak harus berjuang untuk menuju akademi, ataupun harus bekerja part-time untuk biaya masuk akademi. Pirlo mendapatkan kemudahan di saat ia berlatih di usia remaja. Tidak bermain bola di tanah kosong di sudut kampung dengan anak-anak seusianya, tapi Pirlo punya sendiri di rumahnya. Kalau mungkin anak-anak lain yang tidak seberuntung Pirlo mempunyai motivasi karena ingin mengubah hidupnya dan mengangkat dirinya dari kemiskinan melalui sepak bola, tapi Pirlo motivasinya mungkin berbeda. Ia termotivasi karena murni mencintai sepak bola. Mungkin mirip sekali dengan anime Kapten Tsubasa dengan menjadikan bola sebagai temannya. Di usia 16 tahun, Pirlo masuk dalam klub profesional pertamanya, yaitu Brescia. Selama latihan ataupun bertanding, pelatihnya merasa Pirlo ini adalah tipikal pemain yang tidak mempunyai kecepatan, gak punya kekuatan, tapi setiap ia melakukan passing, ia tahu bolanya kemana harus diarahkan. Pelatihnya sadar, sepertinya anak ini memiliki insting sebagai pengumpan. Tapi karena pada saat itu, sepak bola di Italia lagi butuh kecepatan, pemain seperti Pirlo tidak begitu dibutuhkan. Menit bermainnya pun kurang dan akhirnya ia dipindahkan. Pirlo akhirnya gabung ke Inter Milan. Tidak semakin menanjak, tapi karirnya justru malah stuck. Gagal perform, bukan tidak pernah dimainkan, tapi memang ketika ia tampil kurang memenuhi kepuasan. Seperti halnya di Brescia, gaya mainnya belum cocok dengan gaya main sepak bola waktu itu. Ia akhirnya dipinjamkan ke Reggina dan dipinjamkan balik ke Brescia. Saat kembali ke Brescia, Pirlo satu tim dengan legenda hidup Italia Roberto Baggio. Pelatih Brescia, Carlo Mazzone, yang telah mendapatkan data yang begitu baik dari Pirlo, menjadikan seorang Pirlo gelandang yang tidak berada dekat dengan kotak penalti lawan, tapi justru sedikit ditarik ke belakang. Sang pelatih memasang Pirlo sebagai deep lying playmaker, dan itu menjadi signaturenya hingga saat ini. Dalam bahasa Italia, deep lying playmaker disebut dengan regista. Pirlo diberi tugas untuk melihat seluruh lapangan secara detail, posisi semua pemain, ruang dalam segalanya, mengatur tempo permainan tim. Ia bisa diibaratin seperti dirijen dalam orkestra. Setelah keajaiban di Brescia terjadi, keajaiban demi keajaiban terus berlanjut. Dimulai dari tahun 2001, Pirlo gabung AC Milan. Setelah 3 tahun, akhirnya dia dijual Inter Milan dengan nilai 17 juta euro waktu itu. Ya mungkin beberapa orang kenal Pirlo karena mainnya bagus bersama AC Milan. Melihat statistik Pirlo, pelatih AC Milan Carlo Ancelotti waktu itu menjadikan Pirlo pusat permainan Milan. Tapi meskipun begitu, Pirlo juga dikelilingi rekan-rekan yang tidak kalah. Di belakangnya siap seorang Gattuso yang kuat bagai batu, Seedorf dan Kakak juga ikut membantu meskipun Pirlo yang menjadi otak dari segalanya. Tentu saja, kalau hanya cerita-cerita hebat, nggak juara, kan percuma. Di Milan, setidaknya Scudetto diraih, Coppa Italia juga, 2 Liga Champions, AC Milan meraihnya bersama Pirlo.
Lalu cerita kita ke 2006, di mana perhelatan Piala Dunia 2006 Jerman. Italia datang ke Piala Dunia dengan bayang-bayang skandal Calciopoli. Isu yang sedang hangat beredar mengenai peraturan skor di mana yang akhirnya ngebuat timnas Italia sangat tertekan. Tapi mungkin karena Pirlo inilah Italia bisa setidaknya sedikit melupakan kejadian yang memalukan itu. Pirlo membuat permainan Italia sangat nyaman ditonton, menyelesaikan babak grup dengan baik, dan hingga masuk ke semifinal menghancurkan tuan rumah Jerman. Permainan yang sangat baik dari Italia, mulai dari fase grup hingga menjadi juara dunia di tahun 2006, itu memang aksi hebat Pirlo. Dia juga jadi Algujo pertama babak adu penalti, dan akhirnya Italia juara. Tapi yang namanya perjalanan manusia, titik masalah pasti akan selalu ada. Milan melepas Pirlo 2011 dengan alasan ya terlalu tua. Banyak yang merasa karirnya akan segera berakhir, kata mereka. Lalu Pirlo akhirnya gabung Juventus. Di sana ia tampil selayaknya Pirlo, tampil dengan menghapus stigma bahwa usia itu hanyalah angka. Pelatih mereka Antonio Conte memberikan peran dengan dibantu gelandang muda Marchisio dan juga Vidal. Dan nyatanya ketika Pirlo gabung bersama Bianconeri, Serie A, Coppa Italiana didominasi Juventus dan juga berhasil mengantarkan Juventus ke final Liga Champions 2015 namun gagal juara. Pirlo pernah mengatakan, "Saya tidak merasakan tekanan. Saya tidak menyelamatkan nyawa seseorang, saya hanya bermain bola." Mungkin ucapan bagi sebagian orang dicap sebagai ia pemalas. Tapi secara prestasi, ia tidak menunjukkan kalau ia itu pemalas. Siapapun yang pernah melihat Pirlo bermain, percayalah kalau itu tim idola kalian, pasti tidak akan ada kata cacian, hujatan mengarah kepadanya. Tapi kalau Pirlo berada di tim lawan, seakan-akan menyuruh pemain lainnya untuk menghentikan pergerakannya. Segitu dulu cerita singkat ini, mudah-mudahan bisa mengisi waktu kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan juga subscribe. Bisa request cerita pemain lain di komen dan terima kasih.